Agak rumit ya kalau kita mengatakan bahwa ini kita tidak menerima, karena kondisi pertimbangannya juga karena masalah pandemik. Namun di sisi lain, di sini, juga kita harus, kami berharap pemerintah juga harus memikirkan dampak daripada, pembatalan tersebut. Karena begini, bahwa, Bali ini kontribusi dari okupansi itu juga disubsidi oleh, kunjungan wisman. Jadi kalau kita bicara domestik saja tidak akan mampu mendongkrak, okupansi yang ada di Bali. Jadi, memang ketergantungan terhadap wisman di Bali ini memang sangat tinggi ya, 50-50 lah, 50-50 antara, domestik dan wisman. Nah ini kan menyangkut dari suplai daripada jumlah kamar yang ada saat ini. Nah ini yang kami berharap dari pelaku itu bagaimana pemerintah juga mencarikan jalan keluarnya agar kondisi, usaha daripada, khususnya sektor akomodasi dan restoran ini tetap bisa bertahan atau survive, selama, kebijakan daripada, Wisman ini belum dibuka kembali gitu. Mhm. Pak, jadi kalau kita tahu tadi Bapak bilang bahwa ketergantungan Pulau Dewata ini terhadap wisatawan mancanegara sangat tinggi begitu, dengan tidak adanya wisatawan mancanegara dan juga tidak bisa disubstitusi dengan wisatawan domestik. Sejauh ini Anda melihat dengan beberapa stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, apakah sudah berasa begitu bagi sektor pariwisata khususnya hotel dan juga tentunya transportasi di Pulau Dewata? Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu tidak serta-merta juga akan langsung berdampak langsung ya kepada, daya tahan daripada, perusahaan. Karena contohnya beginilah, saya bicara misalnya, BLT kepada para pekerja, itu kan juga syaratnya juga agak rumit ya, syaratnya harus dia tetap masih aktif di terakhir bulan Juni kemarin. Nah di sini posisinya kalau sektor akomodasi itu kan, mereka itu sudah, kewalahan untuk menjalankan operasionalnya dari sejak bulan Maret. Jadi kalau ada kriteria atau, syarat-syarat yang seperti itu tidak akan bermanfaat banyak bagi pekerja pada akhirnya. Karena ini menyangkut daya tahan perusahaan. Kemudian yang kedua juga terkait daripada, penyelamatan ekonomi nasional melalui, perbankan, fasilitas modal kerja. Ini pun tidak mudah karena perbankan juga memiliki satu persyaratan yang terikat dengan regulasi yang ada, sehingga mereka itu juga akan memilah-milah mana yang akan diberikan tambahan modal kerja, mana yang tidak. Kondisi perusahaan saat ini kondisinya bukan dalam kondisi normal. Jadi, agak rumit, para pelaku ini untuk mendapatkan semua kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kecuali Mhm. masalah listrik, listrik itu pun karena 40 jam, eee eee, minimum, itu juga tidak akan berpengaruh banyak. Lagi pula sekarang kalau kita perhatikan juga kalau dia operasional dia akan lebih daripada 40 jam itu. Sebenarnya listrik ini yang banyak dibicarakan itu adalah masalah, fasilitas premium yang dijual oleh PLN tersebut, gitu loh. Mhm. Nah itu yang menjadi poin utamanya. Nah kemudian kalau kita bicara tadi masalah okupansi, kita beralih ke misalnya kita bicara domestik. Bali itu okupansinya itu kontribusi wismannya juga cukup banyak, bisa 50%. Dari misalnya saya katakan okupansi di hotel saya itu sekitar 70%. Berarti 35% itu adalah asing, hitungannya seperti itu. Nah bayangkan kalau misalnya wismannya nggak ada, berarti okupansi maksimum itu cuma 35%. Aha. Nah, sekarang kondisi yang sekarang aja average nasional itu baru sekitar 20 sampai 25% lah kalau kita Mhm. perhatikan ya. Karena kemarin banyak long weekend dan banyak yang juga yang terjadi pergerakan untuk domestik. Nah, ini nggak mungkin menggeser semua domestik ini ke Bali. Mhm. Itu hal yang mustahil ya. Jadi makanya kita melihat di sini dengan adanya kebijakan ini pemerintah tentu harus juga berpikir bagaimana menyelamatkan, para pekerja pariwisata apalagi yang namanya Bali yang hidupnya cuma dari pariwisata paling besar ya.